Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad ahlaknal insana fi ahsani taqwim. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin muslimat jamaah subuh rahimakumullah. Kita kembali memperbanyak memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak sekali memberikan kasih sayangnya, nikmatnya kepada kita sekalian. Selanjutnya memperbanyak mengirimkan salawat dan salam kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah memberikan suri teladan yang baik kepada kita sekalian. Jemaah subuh rahimakumullah. Sebagaimana saya janjikan semalam, sebenarnya merupakan lanjutan. Tapi ini sangat penting kita ketahui. Judulnya adalah mengapa, jadi tanda tanya. Mengapa puasa Ramadan harus 1 bulan? Kenapa bukan 10 hari saja? 15 hari mau saja. Metalak deh. Nah, ternyata saat ini sains modern sudah menjawab. Nah, memang Allah SWT di dalam salah satu firman-Nya, ayyaman ma'dudat, ya, beberapa hari yang ditentukan, kaitannya dengan puasa Ramadan. Untuk menjawab mengapa puasa Ramadan secara kedokteran, ya, ilmu kedokteran modern yang sudah banyak diteliti, justru banyak orang-orang non-muslim yang banyak masuk Islam. Begini, sebelum saya lanjut, saya ingin supaya gampang kita mengikuti ini materi seperti tadi malam, mencontohkan bahwa tubuh kita ini seperti mesin mobil atau mesin motor. Nah, yang banyak saya singgung di sini adalah tentang sel. Mungkin apalagi itu sel. Jadi supaya nanti bisa kita ikuti. Sel itu adalah bagian terkecil di dalam tubuh. Kita ini hidup karena sel hidup. Orang sakit karena selnya sakit. Orang kuat karena selnya kuat. Sel itu yang terkecil. Kumpulan sel membentuk namanya jaringan. Ya. Jaringan membentuk namanya organ. Organ itu ada namanya organ otak, jantung, hepat, pankreas, usus, ginjal, kandung empedu, seperti yang saya sudah diangkat kandung empedu. Jadi mulai dari sel terkecil, sel-sel itu kumpulan membentuk jaringan. Jaringan membentuk organ. Organ itu membentuk tubuh. Berapa sih jumlah sel nih Pak Dokter? Kayaknya pernah saya singgung bahwa jumlah sel seseorang tidak sama banyaknya. Tergantung berat badan tak. Ya. Jadi 1 kilo
berat badan. 100 juta sel. Gimana? Coba mungkin. Tentu kalau saya beratku sekarang setelah turun 7 kilo, tinggal 58. Ya. Tadinya aku udah ada di 65. Ya. Nah, tentu ya kalau ada di sini berat badannya ya mungkin masih merasa semua sudah timbang. Ada 80 ya. Kali mana itu jumlah setan. Nah, ini yang saya bicarakan. Bayangkan itu. Iya, iya. Jadi ternyata sel itu bukan terkecil. Yang menentukan sakit sehatnya, cantik gantengnya, karikunya, sel-sel. Oke. Ini saya jawab dulu ini tadi bahwa yang menjawab mengapa 30 hari itu 1 bulan itu puasa Ramadan. Ternyata bahwa tubuh manusia, tubuh kita itu mempunyai siklus biologis yang tetap, kontinu, ya, yang baku. Bahwa sel darah putih, ya mungkin pada kita dengar sel darah putih itu merupakan pasukan pertahanan, kayak TNI-nya ini negara, pasukan pertahanan, sel darah putih. Jadi kalau ada yang infeksi, ada musuh masuk, ya, ada apa, ya, pasukan cepat bergerak, sel darah putih bergerak. Makanya kalau di orang sakit masuk itu, apakah ada infeksinya atau tidak? Diperiksa laboratorium, dicek sel darah putihnya gimana? Meningkat. Apa infeksi? Ada masuk bakteri, ada musuh masuk. Kalau masih sedikit, tidak langsung dimatikan. Tetapi kalau lebih kuat musuhnya daripada pertahanan, itu yang tidak seperti itu. Ya. Kemudian sel darah putih bagaimana? Ternyata dalam ilmu kedokteran butuh waktu sekitar 21 hari. 21 hari untuk diperbaharui. Jadi ada juga itu rekrutmen tentara dalam tubuh kita. Bukan cuma di sini. Ada pembaruan, rekrutmen. Ya. Iya, toto pensino. Nah. Jadi begitu sama kehidupan ini. Cuma kita tidak bisa paham. Yang mempelajari itu inilah yang kita sampaikan. Kuliah ini sebenarnya pendek. Kemudian kedua, ini sebenarnya keajaiban yang sebenarnya terjadi pada saat orang puasa Ramadan. Apa yang terjadi? Secara konsisten, ya, selama 1 bulan, sumsum tulang belakang memproduksi namanya sel puncak. Apalagi sel puncak? Atau sel induk murni. Jadi sel induk murni. Yang biasa pernah kita kenal mungkin ya, stem cell. Masa depan akan pengobatan stem cell. Ya, supaya perjelas kaki. Sumsum tulang belakang itu kalau lupa-lupa kalau kita Idul Kurban, ya, ada yang minta dikasih kat tulangnya. Yang mana? Iganya atau tulang belakangnya yang tumpahkan itu? Ya. Tulang belakangnya. Kenapa? Kalau dipotong-potong baru dimasak itu deh sifatnya. Baru diiso-iso itu tengah. Itu yang kita makan, sumsum tulang belakang itu. Enak toh? Pas. Ini sel ini sumsum tulang belakang itu yang kita iro-iro, iso-iso. Memproduksi secara maksimal dan masif. Memang sih di luar puasa juga produksi, tetapi tidak semasif itu, tidak sebanyak itu. Kalau orang berpuasa, istimewanya itu. Dan itu butuh waktu 1 bulan. 1 bulan. Jadi kalau mau puasa
setengah bulan kemudian tidak masuk. Nah, itu sel induk atau stem cell itu menyebar ke seluruh tubuh. Ada yang ke otak, ada yang ke jantung, ada yang ke kulit. Nah, dengan fungsinya tentu macam-macam. Nah, gini, misalnya dia ke jantung. Ya. Siapa yang ada gangguan jantung seperti saya juga. Memperbaiki jaringan jantung yang rusak. Kan ada itu, jantung, penyakit jantung. Apa? Jantung apa? Banyak itu penyakit. Ada karena klepnya. Klep rusak. Ada karena memang ototnya itu. Ada karena pembuluh darah. Yang rusak itu datang itu stem cell, sel punca memperbaiki. Sehingga bisa berfungsi maksimal. Kemudian datang ke otak. Ke otak, karena ini menyebar ke seluruh. Otak itu menumbuhkan neuron baru. Ada sih neuron baru. Neuron baru itu jaringan-jaringan saraf. Jaringan-jaringan saraf. Apa itu yang menandakan bahwa kalau orang sudah tua itu pikun. Ini jaringan ya. Ada yang coba pikun, ada yang tidak. Tengah-tengah lebih tak jadi, wih mantap jaringan saraf. Umurnya segitu masih bagus. Ya. Jadi neuron baru membentuk neuron baru. Orang yang berpuasa 1 bulan membentuk neuron baru. Anak-anakku yang berpuasa 1 bulan itu membuat lebih cerdas, daya tangkapnya lebih bagus, dan ingatannya maksimal. Sedangkan orang-orang tua itu tadi memperlambat demensia atau pikun. Jadi seperti itu ya. Kemudian berikutnya lagi menjawab 30 hari. Waktu 30 hari untuk memutus sirkuit kebiasaan lama di otak menjadi berkarakter yang lebih baik dan baru. Ada tadi satu, saya lupa ya. Sel punca itu ke kulit juga. Ya. Bagi siapa yang menghendaki kulitnya mulus, ya, tidak mekepuruk lagi. Ya. Saya kira rata-rata wanita itu, mungkin ibu-ibuku di sini masih menghendaki cerah. Karena kepur-kepur itu karena rusak sel-selnya. Datang itu tadi stem cell, sel induk itu mengganti. Jadi kalau puasa 30 hari, artinya macam niki sebelum puasa 30 hari Ramadan, macam itu setelah Idul Fitri nanti, banding kali pasti lebih cerah. Awet muda ki. Bagaimana dulu? Coba pakai. Tapi kalau ada tambah ke 1000, ya, oke. Kemudian menjadi berkarakter. Tadi itu berkarakter, mengubah anak-anak kita menjadi karakter lebih baik. Ya. Kemudian, jadi di hari kemenangan nanti, ini di awal akhir ini, di hari kemenangan nanti saat hari raya Idul Fitri disebut kembali fitrah atau suci. Sebagai manusia baru yang sudah berevolusi secara fisik, secara mental, dan secara spiritual. Berevolusi, berubah ke lebih baik. Bukan cuma fisik, tapi mentalnya dan spiritual. Artinya menjadi orang baru. Jadi bukan orang yang dulu, meskipun namanya tetap. Ya. Kemudian seperti katanya bayi baru dilahirkan, maka pantaslah ucapan setelah salat Idul Fitri yang senantiasa berkumandang adalah minal aidin wal faizin, yang artinya semoga kita termasuk orang yang kembali
fitrah, dan menang. Ya. Sering itu kita. Orang lain ucapkan ke kita atau kita ucapkan kepada teman kita. Minal aidin wal faizin. Ya. Makanya jawabannya bagaimana? Ada juga yang jawab sama-sama. Dia tidak tahu artinya barangkali ya. Kurang tepat kalau sama-sama. Bagusnya itu kita, karena ini doa, kita amin. Kita jawab amin. Itu jawaban singkat. Ada tingkatannya jawabannya juga, ada 3. Itu tinggal singkat itu. Ucapkan teman-teman. Minal aidin wal faizin. Amin. Karena itu tadi doa itu teman. Kita juga bisa mendahului. Jawaban yang kedua yang lebih panjang sedikit, bisa kita katakan taqabbalallahu minna wa minkum. Ya, jawablah sama-sama. Ya. Jawab dengan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal ibadah kami dan amal ibadah Anda. Yang ketiga jawabannya, kalau kita mau sempurna lagi, itu tadi ditambah dengan siyamana wa siyamakum. Artinya puasa kami, puasa Anda. Jadi seperti itu, saling mendoakan. Kesimpulannya, ini kesimpulannya kayak pesan ya. Jadi kesimpulan sekaligus saya pesan di akhir-akhir Ramadan ini dalam bentuk pantun ya, dalam bentuk pantun. Tapi tidak usah kita bilang cakep itu sama itu. Cukup kalau pantun kayak ini pesannya melalui pantun, kita mencermati saja apa yang saya sebutkan. Ya, mencermati. Ya. Kesimpulannya dalam bentuk pantun. Jangan bilang cakep, tapi perhatikan saja. Adik kakak berbaju baru dibelikan abang di pasar lama. Mari berbakti kepada ayah ibu selagi mereka masih ada. Ya. Mari kita berbakti, terutama yang masih ada ibu bapaknya. Tidak seperti saya sudah tidak ada lagi. Kemudian berikutnya pesan dan pantunnya ini. Jika waktu maghrib sudah tiba, jangan ditunda buka puasa. Jika orang tua telah tiada, jangan lupa dikirimkan doa. Ya. Orang tua yang sudah tidak ada, kirimkan doa. Ketiga, di siang hari musim kemarau, sangat nikmat kelapa muda. Sejauh-jauh Tuhan merantau, kampung halaman jangan dilupa. Mungkin ini Pak Toto sudah di Palu Bumi barangkali. Lanjut pesan pantun, bangun sahur tepat jam 3. Setelah sahur pergi musala. Kalau memang ada rezekinya, pulanglah kampung di hari raya. Selanjutnya, membuka jendela di pagi hari, hujan rintik membasahi bumi. Tidak terasa hari berganti, tak lama lagi Idul Fitri. Tinggal berapa? 2 hari. Pantun terakhir, pesan pantun terakhir. Ubur-ubur ikan lele dimasak ibu sambal belacan. Selamat Idul Fitri le. Salah hilap tolong maaf. Saya tutup dengan dari hati kami yang mendalam, sekeluarga mohon dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya. Selama ini pasti banyak salah. Mari kita saling memaafkan. Demikian, semoga bermanfaat.
untuk disampaikan juga kepada saudara kita yang tidak sempat. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.